Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang kesebangunan dan kekongruenan. Silakan dibuka halaman 92 untuk latihan ulangan paket 2, meneruskan dari video sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 16 sampai 30. Nomor 16, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, dari keempat pernyataan ini yang benar adalah poin C, yaitu jika dua segitiga memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Nomor 17, pada gambar berikut segitiga ABT yang ini ya, kemudian dijelaskan kongruen dengan segitiga DCT. Menurut aturan, yang pertama diketahui bahwa sisi AB itu sama dengan sisi CD. Kemudian yang kedua, sudut ABT yang ini ya, yang dimaksud, sama dengan besar sudut DCT yang ini ya. Karena keduanya merupakan sudut pelurus dari sudut yang bertanda hitam pada gambar. Ini yang dimaksud ya. Jadi misalkan di sini 80 derajat, berarti di sini 100, di sini juga 100 ya. Maka besar sudutnya sama. Kemudian alasan yang ketiga, karena sisi BT sama dengan sisi CT. Nah, karena ini adalah segitiga sama kaki. Jadi alasan yang benar adalah sisi, sudut, sisi. Jawabannya poin A. Nomor 18. Berdasarkan gambar berikut, segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED menurut aturan. Sudut CAE ini besarnya sama dengan sudut DBE karena berseberangan dalam. Jadi sudut yang berseberangan dalam, maka keduanya sama besar. Yang kedua, sisi AE sama dengan sisi EB karena diketahui pada soal ya, melalui tanda ini. Kemudian sudut AEC, yang ini yang dimaksud, besarnya sama dengan sudut DEB ya, karena bertolak belakang. Jadi alasan yang benar adalah sudut, sisi, sudut. Jawabannya B. Nomor 19. Pada gambar berikut, banyak pasangan segitiga kongruen adalah, untuk mempermudah, saya ilustrasikan perbagian dengan huruf ya, A, B, C, D. Jadi setiap bagian satu huruf. Untuk mempermudah, kita akan list satu persatu ya. Segitiga yang terbentuk dari satu huruf. Yang pertama, A dan C. Ini adalah segitiga yang kongruen. Berarti ada satu pasang. Kemudian, segitiga B dan D itu satu pasang. Selanjutnya, segitiga yang terbentuk dari dua huruf. Misalkan di sini AB. AB jika digabungkan, ini membentuk segitiga ya, yang kongruen dengan C dan D ketika digabungkan. Berarti ini ada satu pasang. Kemudian AD juga kalau digabungkan menjadi segitiga yang kongruen dengan B dan C kalau digabungkan. Sehingga ada satu pasang lagi. Totalnya ada 4 pasang. Jawabannya D. Nomor 20. Pada gambar berikut, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EBD sehingga berlaku. Kita lihat ya di sini, AB berarti sisi alasnya ya, segitiga ABC berbanding dengan BC, sisi tegaknya, sama dengan perbandingan antara BD dan DE. Salah ya, tadi perbandingannya tidak menggunakan sisi miringnya, tapi di sini DE digunakan, berarti poin A salah. Poin B, AC berbanding dengan ED, sisi miring berbanding sisi miring, benar. Kemudian AB berbanding dengan BD, nah ini salah ya, seharusnya AB itu berbanding dengan BE. Nah ini, seharusnya perbandingan yang benar adalah seperti ini ya. Jadi poin B ini salah. Kemudian poin C, sudut ACB. Berarti ini ya yang dimaksud, sama besar dengan sudut BDE. Ya benar. Jadi kalau segitiga BDE ini kita putar ke kiri, maka dia akan sama besar sudutnya. Artinya bersesuaian. Maka poin C yang benar. Nomor 21. Pada gambar berikut, banyak pasangan segitiga kongruen adalah, untuk mempermudah, setiap bagian yang ada pada gambar ini saya beri huruf ya, A, B, dan C. Segitiga yang terbentuk dari satu huruf, kita lihat ada yang kongruen atau tidak. Ternyata ada ya, yaitu segitiga A dan segitiga B itu ternyata kongruen, berarti ada satu pasang. Kemudian, segitiga yang terbentuk dari dua huruf, nah ini misalkan A dengan C, kemudian B dengan C, ternyata menjadi pasangan yang kongruen, berarti ada satu pasang lagi. Sehingga totalnya ada 2 pasang. Jawabannya B. Nomor 22. Pada gambar berikut, pasangan ruas garis yang sama panjang adalah, karena segitiga ini kongruen dengan segitiga ini, maka panjang PR itu otomatis sama dengan panjang RT, kemudian panjang PS sama dengan panjang ST. Jadi dari keempat pilihan ganda yang benar adalah poin C. PS sama dengan ST.
Nomor 23, pada gambar berikut nilai X dan Y adalah, berarti kita mencari Y terlebih dahulu ya. Y dikurang 4 itu ternyata sama dengan 9 cm karena kedua segitiga ini kongruen. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan 9 cm. Kemudian Y sama dengan negatif 4 kalau kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan ya. 9 ditambah 4 hasilnya 13 cm. Berarti di sini juga 13 ya, karena di sini Y ya. Kemudian kita bandingkan yang ini ya. Nah, ternyata di sini besarnya sama. Berarti X ditambah 8 sama dengan 13. X sama dengan 8 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Karena yang ditanyakan adalah X tambah Y. Berarti 5 ditambah 13 hasilnya 18 cm. Jawabannya A. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang EF 1,8 cm, maka panjang BC adalah, berarti yang ditanyakan ini ya. Kita akan menggunakan skema perbandingan ya. 1,8 ini kita bandingkan dengan AD. Kemudian 2 kita bandingkan dengan total sisinya, yaitu 2 dibandingkan dengan 3. 1,8 dengan 2 ini kita bisa bagi ya. Hasilnya di sini adalah 0,9, di sini 1. Kemudian kita kalikan silang, AD dikalikan 1 berarti AD, 0,9 dikalikan 3 berarti 2,7. Sehingga panjang AD 2,7. Ternyata panjang AD ini sama persis dengan panjang B ke C, yaitu sama-sama 2,7. Kenapa? Karena segitiga ini kongruen dengan segitiga ini, sehingga panjang BC juga 2,7. Jawabannya B. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Jika luas persegi panjang ABCD 270 cm persegi, maka panjang DE adalah, kita mulai dari yang diketahui. Karena yang diketahui adalah luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Kita masukkan bilangannya. 270 sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 18, lebarnya kita cari ya nanti ya. Lebarnya bisa diperoleh dari 270 dibagi 18, hasilnya adalah 15 cm. Berarti panjang AD adalah 15 cm. Kemudian panjang B ke F dengan F ke C kan sama. Berarti 15 dibagi 2, hasilnya 7,5. Di sini juga 7,5. Karena di sini 18, panjang AB sama dengan panjang CD, berarti di sini juga 18. Sebelum kita mencari panjang D ke E, kita harus mencari panjang D ke F terlebih dahulu melalui skema Pitagoras ya. Karena yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. DF pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 18 pangkat 2 ditambah 7,5 pangkat 2. 18 pangkat 2 hasilnya 324. 7,5 pangkat 2 hasilnya adalah 56,25. Hasil penjumlahan yang kita dapatkan adalah 380,75. Itu artinya DF sama dengan akar dari 380,75, hasilnya adalah 19,5. Karena panjang DF itu sama seperti panjang F ke E, maka F ke E ini adalah 19,5 juga. Maka pertanyaannya bisa kita jawab ya. Panjang DE itu adalah 19,5 ditambah 19,5, hasilnya 39 cm, yaitu poin D. Nomor 26. Pada gambar berikut, panjang DE adalah, karena di sini B ke C 5 cm, berarti A ke D juga 5 cm. Selanjutnya, kita akan mencari panjang A ke C ya, melalui skema Pitagoras ya. Karena yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti operasi hitungnya penjumlahan antara 12 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 hasilnya 144, 5 pangkat 2 25. Hasil penjumlahannya adalah 169. Itu artinya AC sama dengan akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Untuk mencari panjang DE, kita akan menggunakan skema perbandingan ya. Segitiga yang kecil ini kita bandingkan dengan segitiga ABC yang besar ya. Caranya adalah DE kita bandingkan dengan AB. Jadi DE kita bandingkan dengan AB. Kemudian AD yang ini ya sebagai sisi miringnya kita akan bandingkan dengan AC. Berarti kita masukkan nilainya ya. DE yang ditanyakan berarti tetap, AB kita ganti ya 12.
Kemudian AD diketahui 5, AC diketahui 13, berarti 5/13. Selanjutnya kita kalikan silang. DE dikalikan 13 berarti 13 DE, 5 dikalikan 12 hasilnya 60. Berarti panjang DE diperoleh dari 60 dibagi 13. Kalau kita ubah jadi pecahan campuran, kita peroleh 48/13. Jawabannya B. Nomor 27. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dengan sudut A 3x kurang 15 derajat dan sudut P x tambah 43 derajat. Serta AB sama dengan 5/6 dari sudut A. Maka besar sudut R adalah, kita ilustrasikan dulu ya, kedua segitiga ini adalah kongruen. Itu artinya sudut A sama dengan sudut P. Berarti kita samakan ya, 3x min 15 derajat sama dengan X tambah 43 derajat. X kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 3x dikurangi X berarti 2x. Kemudian negatif 15 kalau kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan ya, 43 ditambah 15 hasilnya 58. Itu artinya X diperoleh dari 58 dibagi 2 hasilnya adalah 29. X kita akan masukkan ke sini ya untuk mencari sudut P. Maka sudut P diperoleh dari X ditambah dengan 43 derajat, di mana X-nya kita ganti dengan 29 ya. Berarti 29 derajat ditambah 43 derajat hasilnya 72 derajat. Ini untuk sudut P ya. Karena sudut P itu kongruen atau sama besarnya dengan sudut A, berarti sudut A juga 72 derajat. Sehingga kita akan bisa mencari sudut B dengan skema 5/6 dikalikan sudut A. Sudut A-nya adalah 72 derajat ya. Berarti 5/6 dikalikan 72 derajat. 72 kalau kita bagi 6 hasilnya 12 derajat. 5 dikalikan 12 derajat hasilnya 60 derajat. Berarti sudut B 60 derajat. Kemudian sudut Q juga 60 derajat. Kalau yang ditanyakan sudut R, kita bisa menggunakan skema sudut pada segitiga totalnya adalah 180. Sehingga sudut R bisa diperoleh dari 180 derajat dikurangi 72 derajat dan 60 derajat. Berarti hasilnya adalah 48 derajat. Jawabannya A. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut ini. Jika segitiga TQR sama kaki dengan PQ sama dengan PR, berarti ini ya, sama ya. Dan sudut TQR adalah 50 derajat, maka pernyataan berikut yang tidak benar adalah karena segitiga TQR adalah sama kaki, ibaratkan saja di sini X, di sini X ya, otomatis sudutnya akan sama. Kita akan menggunakan skema total sudut di dalam segitiga adalah 180. Berarti X ditambah X ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat. X ditambah X berarti 2X. 50 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 derajat dikurangi 50 derajat hasilnya 130 derajat. Itu artinya X sama dengan 130 dibagi 2 hasilnya 65 derajat. Berarti di sini 65. Di sini juga 65 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sudut PTQ ya di sini ya. Besarnya ternyata adalah 115 derajat karena di sini totalnya adalah 180. Jadi kalau 180 dikurangi 65 hasilnya adalah 115 derajat. Kemudian karena diketahui PQ sama dengan PR, otomatis sudut PQR, nah yang ini ya, akan sama dengan PRQ, yaitu 65 derajat. Kalau di sini 65, berarti total di sini gabungannya adalah 65. Ternyata di sini sudah ada 50 derajat, berarti kurangnya adalah 15 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sudut RPQ dengan cara 180 derajat dikurangi 115 derajat dikurangi 15 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Berarti di sini besarnya adalah 50 derajat. Karena di sini ada tanda hitam ya, itu artinya sama persis dengan ini, berarti di sini 50 derajat juga. Nah, ternyata pernyataan yang tidak benar itu adalah poin C. Di sini dicantumkan 45 derajat, sedangkan yang kita temukan adalah 50 derajat, berarti tidak sama ya. Nomor 29, berdasarkan gambar berikut, panjang AF adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Kalau panjang B ke C 12, berarti panjang E ke F juga 12.
karena kedua segitiga ini kongruen atau sama persis ya. Kita akan mencari panjang D ke F dulu ya, melalui skema Pitagoras. Sisi datar, operasi hitungnya pengurangan. 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 169 dikurangi 144 hasilnya adalah 25. Berarti panjang DF sama dengan akar dari 25 yaitu 5 cm. Berarti D ke F 5, B ke D juga 5 karena keduanya adalah kongruen ya. Sebelum kita mencari panjang AF, kita akan mencari panjang AB terlebih dahulu ya melalui skema Pitagoras. Karena yang ditanyakan adalah sisi datar atau sisi tegak, yaitu AB, berarti operasi hitungnya pengurangan ya. Pengurangan dari 25,5 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 25,5 pangkat 2 hasilnya adalah 650,25. 12 pangkat 2 adalah 144. Selisihnya kita dapatkan 506,25. AB sama dengan akar dari 506,25, hasilnya adalah 22,5. Jadi A ke B totalnya 22,5. Maka mencari panjang AF caranya 22,5 dikurangi 5 dikurangi 5, hasilnya adalah 12,5. Jawabannya B. Nomor 30. Pada gambar berikut diketahui panjang BC adalah 13 cm, BF adalah 12 cm, dan panjang CD sama dengan 3 kalinya CF. Panjang BE adalah berarti yang ditanyakan panjang BE ya, yang ini ya. Kita akan mencari panjang CF terlebih dahulu melalui skema Pitagoras ya. Untuk mencari sisi tegak atau sisi datar, operasi hitungnya pengurangan. 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 169 dikurangi 144, hasilnya adalah 25. CF sama dengan akar dari 25, hasilnya adalah 5 cm. Berarti di sini CF 5 cm ya. Karena di sini diketahui CD sama dengan 3 kali CF, berarti CF kita ganti 5 ya. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Karena di sini totalnya C ke D 15, sudah ada 5 berarti kurang 10. Panjang D ke F ternyata sama seperti panjang B ke E, sama-sama 10 cm. Jawabannya D. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.